Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga pada hari ini 28 Oktober 2020. Namun sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Bapak Binar Sembiring. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Mari berdiri, kita bernyanyi dari Gita Bakti 17 bait pertama dan kedua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan atas pemeliharaanmu di sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh ada, dan itu semua karena kasih dan anugerahmu. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami agar kami layak untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur dari Mazmur 134 ayat 1 sampai dengan ketiga. Puji-pujian pada malam hari. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti 17 bait ketiga dan keempat. Terbataslah hidup bagai
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, di mana kami dapat merasakan sukacita yang begitu besar. Tuhan boleh berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami tempat dan waktu. Terkhusus Tuhan masih berikan kami napas kehidupan. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ajari dan tuntun kami Tuhan, dan berikan kepada kami hikmat, agar firman yang kami akan dengar dan taburkan boleh berkenan hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Inilah doa permohonan dan syukur kami, yang kami hanya peralaskan dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab pada sore hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 6 ayat 12 sampai dengan 16 yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan belajarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar dan memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 16. Temanya jangan sampai gagal. Bapak Ibu yang terkasih, nasihat dan keteladanan dibutuhkan untuk bisa bersikap dengan benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penulis surat kepada orang Ibrani ini menjadikan iman sebagai dasar yang paling penting dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, pada abad pertama kekristenan itu boleh dikatakan ibarat sebuah lilin kecil dalam kegelapan, ataupun sebuah kapal kecil yang ada di tengah lautan. Kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, kehidupan manusia yang bermacam-macam ragam. Dalam situasi seperti itu pun penulis surat Ibrani masih menulis surat kepada orang Yahudi yang beragama Kristen, termasuk melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Kita diingatkan, Bapak Ibu dan saya, agar kita bisa hidup berdamai dengan semua orang. Untuk mencapai itu, Alkitab memberikan contoh sebagaimana dalam ayat 12. Katanya, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Artinya, kehidupan ini
ketergantungan kita pada kuasa Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa menolong diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa menolong diri kita sendiri karena kemampuan kita hanya terbatas. Kita tidak bisa menyombongkan diri. Ayat 12 dimulai dengan nasihat untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Konteksnya adalah penguatan terhadap orang-orang di pembuangan. Ini sebenarnya tujuannya. Yang kehilangan harapan di sana. Mereka merasa hidupnya hanya sebagai orang buangan atau bangsa yang tertindas di pembuangan. Namun demikian, Yesaya mengingatkan untuk menguatkan tangan yang lemah dan kaki yang goyah, karena Tuhan akan menolong mereka dari pembuangan. Maka nasihat agar menguatkan tangan yang lemah dan kaki yang goyah menjadi bagian dari kesiapan untuk ambil bagian dalam perlombaan iman, serta kesiapan menghadapi tantangan, karena hanya mereka yang memiliki pengharapan yang kuat yang dapat berlomba dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan buah kebenaran yang diharapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 13 merupakan dorongan untuk menerima kondisi yang ada, tetapi tidak berarti lalu tidak ada usaha apapun. Walau sekalipun kita di dalam pembuangan, kita harus berusaha. Jadi ayat 13 tidak menganjurkan orang untuk pasrah. Kita tidak boleh pasrah, tapi kita harus berusaha dan berpengharapan. Kita tidak boleh pasrah menerima nasibnya, tetapi menyadari kondisi yang ada. Selain itu, ia akan melakukan tindakan dan usaha yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi orang bukan semata-mata menerima kondisi dirinya sebagai sebuah keadaan yang tidak dapat diubah dengan usaha kita. Dari cara yang benar, kondisi ini dapat juga diperbaiki bahkan menjadi sembuh. Ayat 14, upaya menghadirkan damai sebagai tindakan yang tidak boleh dibatasi untuk orang tertentu saja. Perbuatan yang terbuka dan merangkul semua orang, merangkul siapa saja, bahkan bisa juga meliputi yang lain di luar manusia yang bernapas. Artinya di sini kita juga boleh bersahabat dengan alam, dengan tanah, karena tanpa tanah, tanpa alam, tanpa tumbuhan, kita juga merasa kepanasan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ditekankan dalam surat Ibrani ayat 14 sangat-sangat luar biasa pentingnya di dalam kehidupan kita. Katanya begini, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang, tanpa memandang apa agamanya, apa latar belakangnya, apa sukunya. Artinya, kita harus menciptakan, mendatangkan damai sejahtera untuk semua orang. Pesan ini sesungguhnya pesan yang universal, pesan yang secara menyeluruh, tapi sekalipun dia menganjurkan hidup damai dengan semua orang, tetapi dia juga menasehati agar kita juga
mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu tekanan yang sangat luar biasa. Kita bisa hidup berbaur dengan semua orang, semua suku, semua agama yang berbeda, dan kita harus siap dengan perbedaan itu. Tapi kita harus mengejar kekudusan. Jadi ada alat kontrolnya di sana untuk mengejar kekudusan. Kudus ialah memisahkan diri secara eksklusif dari komunitas yang berbeda-beda, tapi bukan kemudian kita menarik diri kita, tetapi menyendirikan sehingga nilai-nilai yang tidak bisa dibaurkan tidak membawa dengan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu ayat 15 memberikan penegasan bahwa janganlah semua orang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Jadi pesan ini memberi kesan setiap orang harus saling memperhatikan dan menjaga satu dengan yang lain agar tidak menjauh dari kasih karunia. Tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Jadi orang tidak hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri, orang tidak hanya sibuk dengan bisnisnya sendiri, orang tidak hanya sibuk dengan usahanya sendiri atau untuk hidup berdamai dan kudus, tetapi juga harus memperhatikan dan mengingatkan sesama orang percaya. Kalau dihubungkan dengan aturan-aturan, maka harus ada orang diberi tugas untuk melakukan pengawasan dengan tujuan agar kita boleh menolong sesama seiman, agar mereka tidak keluar dari lingkungan kasih karunia Tuhan. Di sini juga, di sini tugas saudara seiman bukan untuk menghakimi ataupun menyalahkan sesama orang kita yang percaya, melainkan menolongnya agar tetap berada dalam lingkungan kebaikan hati Tuhan. Ini adalah tindakan mencegah seseorang menjadi penyebab atau membuat masalah yang merusak kehidupan persekutuan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 16 berkata, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Memberi kesan peringatan agar orang tidak menunjukkan hidup yang bertentangan dengan kekudusan. Orang percaya diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang tak bermoral atau melakukan hal-hal yang bukan sepatutnya harus dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih, cabul dalam konteks Alkitab ada dua macam. Cabul jasmani dan cabul rohani. Cabul jasmani, dia selingkuh dengan pasangannya. Cabul rohani, ia adalah berselingkuh dengan Tuhan. Yang disebut dia menyembah berhala, dia disebut di sana meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah yang esa. Itulah yang dibilang musyrik. Inilah pekerjaan yang paling dibenci Tuhan. Jadi Tuhan mencontohkan agar jangan kehilangan berkat rohani, jangan menyepelekan dengan berkat yang tidak kelihatan. Jangan seperti Esau, tapi jadilah seperti Yakub.
Esau rela menjual hak kesulungannya karena sepiring makanan, meninggalkan karunia dan berkat rohani yang begitu besar. Keselamatan rohani ditukar dengan jabatan, ditukar dengan perempuan. Banyak terjadi seperti ini. Sekarang ini firman Tuhan telah mengingatkan kita, karunia rohani ditukar dengan sepiring nasi, ataupun ditukarkan dengan jabatan karena takut dipersulit di dalam kehidupannya. Takut tidak dapat jabatan itu sama dengan bebek yang tidak mempunyai tanggung jawab. Jadilah kita seperti elang yang kuat, seperti ikan yang ada di sungai, yang boleh dia melawan arus, menentang kehidupan untuk menuju kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, perbuatan Esau menjual hak kesulungan dianggap sebagai tindakan yang tidak patut. Tindakan ini dalam tradisi Israel dianggap merendahkan Tuhan. Hal itu karena hak kesulungan adalah berkat pemberian Tuhan. Buah sulung selalu mendapat arti penting di mata Tuhan. Dengan menjual hak kesulungan demi mendapatkan semangkuk kacang merah, dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam bahasa penulis surat Ibrani, hidupnya adalah hidup yang mengharapkan duniawi, yang hanya mencari pemuasan keinginan hati, bukan menjaga dan melakukan kehendak Tuhan, ataupun mempertahankan hak kesulungannya. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 17 menekankan dampak dari tindakan Esau, bagaimana dia menjual hak kesulungannya. Esau tidak bisa mendapatkan kembali hak kesulungannya. Meskipun dia menangis dan berusaha memperbaiki kesalahannya, ini menjadi pesan bagi kita semua. Maksudnya, jangan sampai seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kalau seseorang melakukan tindakan tidak bermoral dan hal-hal duniawi, dia akan menjauhkan dirinya sendiri dari kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali lagi kami menyatakan syukur terima kasih kepadamu, di mana kami dapat merasakan penyertaan-Mu. Boleh kami melaksanakan
ibadah pada sore hari ini. Kami mohon kepadamu Bapa, kiranya ibadah yang kami lakukan boleh untuk memuji, membesarkan namamu. Bapa kami yang di sorga, kami sore hari ini Tuhan sapa dengan firman-Mu yang begitu indah, agar kami selalu berpengharapan kepadamu, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Walau sekalipun bermacam-macam pergumulan kami, Tuhan ingatkan kami agar kami selalu kokoh, kuat tangan kami dan menguatkan kaki kami. Bapa kami yang di sorga, hadirlah Tuhan di dalam kehidupan kami. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, agar firman yang kami dengar boleh kami pakai di dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi suluh di dalam kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat GPIB. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, sukacita kami, rencana kami, usaha kami, anak-anak kami. Kiranya Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit, yaitu Bapak CH Kuhon, Nyonya Eka F. Sihombing, Herwin Permana, Ibu Nyonya Desi Tepu, Nyonya Marta Sidebun, Nyonya SR Bintang, Bapak Alek Nikejulu. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat Bapak Yance Lilipori, yang pada saat ini Tuhan terbaring di rumah sakit. Kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Tuhan memberkati obat yang dia makan. Kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka masing-masing. Karena kami yang yakin dan percaya, bila Tuhan berkenan, semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan, derita saudara kekasih kami. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan kesehatan kepada mereka, agar kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, agar saudara kekasih kami boleh melakukan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat seluruh presbiter beserta keluarga, seluruh karyawan gereja beserta keluarga. Begitu juga Tuhan kami menyerahkan Bapak Pendeta dan keluarga dan anak-anak. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, agar apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat saudara kami yang ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati, menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa permohonan kami dan syukur kami yang kami hanya peralaskan dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita akan memberikan persembahan syukur. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya.
Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 283, bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan baik dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebelum kita menerima berkat, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 285, bait pertama dan kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan.